Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita ketahui yang tidak asing lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sebuah keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, suatu malam yang mulia yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Lailatul Qadar dalam firman-Nya surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pembahasan tentang Lailatul Qadar diawali dengan ma adraka. Itu artinya Lailatul Qadar ini susah atau mungkin sulit untuk dijangkau oleh nalar. Semua lafaz yang dijelaskan di dalam Al-Quran dengan ma'adraka itu menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijangkau oleh nalar manusia. Oleh karenanya Lailatul Qadar ini dijelaskan lebih lanjut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu Lailatul Qadar? Lailah dalam bahasa Arab artinya malam, dan Al-Qadar ini para ulama mempunyai beberapa pendapat. Di antaranya adalah pertama, bahwa Al-Qadar artinya asyaraf wal azim, mulia dan agung. Lailatul Qadar berarti malam yang agung. Kenapa malam yang agung? Karena malam ini atau malam tersebut sebagai malam diturunkannya Al-Quran, sebagai malam turunnya para malaikat ke bumi ini, sebagai malam turunnya rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Lailatul Qadar mempunyai arti malam yang mulia. Yang kedua, disebut juga Al-Qadar mempunyai arti takdir atau penetapan. Maka menurut Ibnu Abbas, pada malam Lailatul Qadar ini segala sesuatu terkait tentang takdir, mulai dari rezeki, kematian, hujan, bahkan sampai pada persoalan haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukannya kepada kita semua pada malam tersebut, sehingga malam tersebut disebut dengan Al-Qadar, artinya penetapan. Kemudian yang ketiga, Qadar mempunyai arti takdir, artinya sempit. Kenapa malam itu disebut dengan malam yang sempit? Karena begitu banyak para malaikat yang turun ke bumi ini, bagaimana firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Sehingga dengan turunnya para malaikat dan khususnya malaikat Jibril ke bumi ini menjadikan bumi ini sempit. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita termasuk orang yang menghidupi Lailatul Qadar. Pertama, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupi malam Lailatul Qadar imanan, karena
ia percaya dan iman, wahtisaban, dan karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini, menghidupi Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal ibadah, tadarus, termasuk salat tarawih, salat witir, dan salat-salat sunnah yang lain, mempunyai harapan agar kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasul, yaitu orang yang menghidupi malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Siti Aisyah, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharraw artinya carilah, gapailah dengan sungguh-sungguh. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita mendapat kemuliaan Lailatul Qadar ini tentu tidak mudah, butuh kesungguhan. Oleh karenanya Rasulullah sendiri mensabdakan taharraw, ada kesungguhan di situ untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Yang ketiga, juga hadis riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahidu fil ashril awakhir min Ramadan wala istahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh, tidak seperti malam-malam yang sebelumnya. Itu artinya Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita semakin meningkatkan ibadah kita. Dan diantaranya lagi adalah riwayat yang keempat, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang harus aku lakukan ketika aku menjumpai Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW bersabda, quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ucapkan doa Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, Engkau menyukai pengampunan, fa'fu anna, maka ampunilah kami. Maka dari hadis yang terakhir ini, di antara doa yang dianjurkan dan diajarkan langsung oleh Rasulullah adalah memperbanyak doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita semua diberi taufik, diberi hidayah dan kekuatan, sehingga kita semua termasuk orang yang menghidupi Lailatul Qadar, hingga kita semua termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.